proses penyelidikan. Penyidik atau penyelidik adalah melakukan penyelidikan dari peristiwa yang dilaporkan dengan mengambil atau mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Awalnya dia dipanggil oleh rektor untuk menghadap ke ruangan seperti itu, dan disitulah terjadi pelecehan kepada para korban klien saya. Belum tentu, karena yang pertama yang harus kita pegang sesuai dengan asas hukum, asas praduga tak bersalah. Saudara, kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan hingga kini tak kunjung usai. Pelaku tak hanya merupakan seorang mahasiswa, bahkan seorang dosen dan rektor di universitas swasta di Jakarta dilaporkan atas dugaan pelecehan yang ia lakukan kepada rekan kerjanya. Kasus ini terkuak saat korban melapor kepada keluarga dan polisi. Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Seorang rektor universitas swasta di Jakarta Selatan, ETH, dilaporkan atas tindak pelecehan seksual kepada bawahannya. Terlapor diduga melakukan pelecehan kepada karyawan wanita berinisial RZ di dalam ruang kerjanya. Kasus tersebut kini tengah didalami Polda Metro Jaya. Untuk perkembangan penyidikannya masih dalam proses penyelidikan. Dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polri, kemudian yang dilakukan penyidik atau penyelidik adalah melakukan penyelidikan dari peristiwa yang dilaporkan dengan mengambil atau mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Berdasarkan laporan korban, dugaan pelecehan seksual terjadi sekitar setahun lalu pada Februari 2023. Korban RZ telah mencoba melaporkan tindakan yang diterimanya kepada pihak universitas. Tak berapa lama, ia dipindahkan ke departemen lain. Setahun berselang, tepatnya awal Januari 2024, RZ menceritakan kasus pelecehan yang dialaminya kepada pihak keluarga. Bersama keluarga, RZ lantas melaporkan kasusnya kepada polisi. Sebulan setelah laporan RZ, tepatnya Februari 2024, seorang karyawati lainnya, DF, turut melaporkan sang rektor dengan kasus yang sama. Untuk LP yang satu lagi, pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan. Buntut laporan dugaan pelecehan seksual terhadap rektornya, sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa. Mahasiswa menuntut rektor ETH diberhentikan. Guna menjaga situasi tetap kondusif, pihak yayasan akhirnya menonaktifkan ETH sebagai rektor. Dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan kemudian rapat tadi sedang memutuskan dinonaktifkan. ETH telah menjalani pemeriksaan penyidik Subdit Renakta Polda Metro Jaya. Selain itu, polisi juga telah mengambil keterangan dari korban RZ. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Kepada tim sasaran, kuasa hukum kedua korban menceritakan bahwa dugaan pelecehan terhadap RZ bermula saat dirinya dipanggil ke ruangan rektor. Kasus ini terjadi memang korban cerita sama saya itu awalnya dia dipanggil oleh rektor untuk menghadap ke ruangan seperti itu. Dan disitulah terjadi
pelecehan kepada para korban klien saya. Ada salah satu alat bukti yaitu berupa tes forensik psikologi yang memang sedang diproses di Rumah Sakit Polri, juga tes dari P3A, dan juga ada dokumen-dokumen terkait hal-hal seperti itu yang sebenarnya sudah kita serahkan ke penyidik. Kuasa hukum menuturkan, selama setahun, RZ berupaya mengumpulkan keberanian untuk bercerita kepada keluarga. RZ merasa mengalami tekanan psikis dari terduga pelaku yang memiliki jabatan rektor. Tidak mudah bagi seorang yang dilecehkan itu untuk menangani traumatisnya itu, gitu kan, menangani rasa takut. Karena di sini kita sudah jelas kita bisa melihat bahwa ini adanya relasi kuasa. Berkat laporan RZ, DF akhirnya memberanikan diri ikut melaporkan sang rektor atas dugaan tindak pelecehan yang dialaminya. RZ dan DF adalah teman kerja di kampus tersebut. Keduanya kerap bercerita pengalaman asusila yang mereka terima dari terlapor. Ya sebenarnya dua orang ini kan memang mereka berteman. Di dalam kampus itu mereka memang berteman. Satu orang itu waktu mengalami pelecehan, yang satunya ini memang saling cerita. Tim sasaran juga menemui kuasa hukum ETH. Hingga saat ini, terduga pelaku mengelak semua bukti dan keterangan dari kedua pelapor. Jadi sampai detik ini saya pastikan bahwa beliau ini bukan orang yang bersalah karena belum diputus oleh lembaga peradilan kita. ETH yang menjabat rektor selama 13 tahun berdalih kedua laporan tersebut semata untuk menghalangi dirinya terpilih kembali menjadi rektor. ETH meyakini bahwa dirinya telah dijadikan target dalam persaingan pemilihan rektor. Diceritakan ini awalnya ini klien kami ini diminta untuk membuat Rensra untuk 2024-2029. Disampaikan bahwa kepemimpinannya akan diperpanjang 2-4 tahun beliau ini. Nah, mungkin ketika informasi ini tersebar gitu, ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain, sehingga muncullah laporan pertama. Ini murni pelecehan seksual, jadi tidak ada hubungannya dengan pemilihan rektor seperti itu. Statement seperti ini kan sudah ada bantahan juga dari rektor PLT yang ada di internal kampus, yang di sana beliau sudah dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa pelaporan ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan rektor. Kedua korban kini trauma atas tindakan pelecehan seksual yang diterimanya. Korban RZ hingga kini masih bekerja di kampus. Sementara rekannya, DF, memutuskan mengundurkan diri sebagai karyawan. Yang satu, yang DF itu saat kejadian 2 bulan kemudian dia mengundurkan diri. Kalau yang satunya karena hari besoknya itu dia diminta untuk datang, dia nggak datang. Setelah dari situ nggak lama kan dia dimutasi. Jadi artinya udah nggak ketemu-temu lagi sama rektor ini. Tindak pelecehan seksual di lembaga pendidikan, khususnya lingkungan kampus, juga dialami seorang mahasiswi salah satu kampus di Kota Bogor, Jawa Barat. Tindakan tersebut ia terima dari dosen. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu teman korban yang pernah menjadi korban pelecehan seksual di salah satu universitas di wilayah Bogor, Jawa Barat. Deretan panjang kasus pelecehan seksual menodai lembaga pendidikan sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk mengenyam ilmu. Beberapa waktu lalu,
kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen terhadap mahasiswa terungkap di salah satu universitas di Sumatera Barat selama kurun 2022. Sementara di Bogor, Jawa Barat, kasus pelecehan seksual terjadi di salah satu universitas. Tindakan tersebut tak hanya dilakukan oleh oknum dosen ke mahasiswa, namun juga oleh sesama mahasiswa. Saudara, tak hanya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Pancasila, namun saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu teman korban yang pernah menjadi korban pelecehan seksual di salah satu universitas di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya betul, kejadian pelecehan seksual itu pernah terjadi di kampus kami antara mahasiswa dan dosen, dan akhirnya kami mengadakan demo, mengadakan tuntutan, dan akhirnya tuntutan pun diterima, dan dosen yang bersangkutan pun akhirnya keluar dari kampus kami. Betul sekali, pelecehan juga tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi terjadi juga antara mahasiswa dan mahasiswi. Meski demikian, dari sejumlah kasus pelecehan seksual tersebut, tak satu pun berlanjut ke proses hukum. Tentunya kami sebagai teman korban sangat memberikan dukungan dan support kepada teman kami atas kejadian tersebut, baik itu di proses secara administratif dan juga hukum terhadap pelaku. Namun saat itu korban dan pelaku bertemu dan diselesaikan secara pihak kampus juga pihak keluarga masing-masing, dan juga sebelumnya sempat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian namun tidak berlanjut. Nah, sangat disayangkan kalau ini terus terjadi seperti ini, tidak akan memberikan efek jera nantinya kepada pelaku pelecehan kalau selalu berakhir dengan damai dari pihak korban ke pelaku. Kami mencoba mewawancarai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di kampus tersebut. Kami ingin mengetahui bagaimana penindakan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Kami memiliki kewenangan untuk menginvestigasi berbagai perkara-perkara kekerasan seksual ini sampai kepada pemberian hasil dan rekomendasi investigasi kepada pihak pimpinan. Nah, kalaupun memang terbukti melakukan kekerasan seksual itu adalah sanksi administratif, ada sanksi ringan, sanksi menengah maupun sanksi berat. Sanksi berat itu kami bisa jatuhkan pada yang melakukan itu adalah di DO ya, dikeluarkan dari pihak dari kampus. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap kampus wajib memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS. Satgas ini merupakan garda terdepan untuk mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Satgas PPKS yang berada di lembaga pendidikan hanya dapat memberikan sanksi administratif berupa pemecatan dari jabatan dan pemberhentian dari lembaga pendidikan. Sementara, laporan dan penanganan hukum diserahkan kepada korban dan pelaku. Di mana Satgas PPKS ini kemudian dihadapkan pada dia harus memproses seseorang yang memiliki kedudukan yang kuat atau lebih tinggi atau bahkan tertinggi di suatu perguruan tinggi. Nah, ini mereka tidak boleh mundur. Siapapun itu pelakunya, itu wajib untuk diproses lebih lanjut ini oleh Satgas PPKS. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi mencapai 16 kasus. Pada 2022, mencapai 18 kasus dan 2023 melonjak 4 kali lipat dengan 76 kasus. Nah, menariknya catatan tahunan Komnas Perempuan ini kalau semula yang banyak dilaporkan TPKS dalam bentuk perkosaan. Tapi tahun ini yang justru banyak itu adalah TPKS dalam bentuk pelecehan seksual. Menurut Komnas Perempuan, relasi kuasa menjadi latar belakang dalam kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.
Pelaku berkuasa atas jabatan dan keilmuan dan mengambil keuntungan seksual dari seseorang yang posisinya lebih rendah. Relasi inilah yang kemudian yang memiliki kuasa ini menggunakan jabatan strukturalnya, usianya, otoritas keilmuannya gitu ya, untuk mengambil keuntungan seksual dari seseorang yang posisinya lebih rentan atau lebih powerless dibandingkan dirinya. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 8,2 juta perempuan yang mengalami kekerasan seksual, hanya 0,01% yang berani melapor. Jadi dari yang tadi 8,2 juta perempuan yang benar-benar mengalami kekerasan dalam 1 tahun, ternyata yang melapor baru 11.000. Nah, artinya berapa? 0,01% perempuan yang punya keberanian untuk speak up. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual banyak yang berakhir damai tanpa penyelesaian melalui proses hukum. Lantas, dapatkah penyelesaian damai diberikan bagi pelaku? Undang-undang TPKS itu juga menganut konsep restoratif justice, tapi tidak menghentikan sebuah perkara. Jadi tetap harus diadili, korban dipulihkan, pelaku juga dipulihkan, pelaku juga dihukum, korban mendapatkan kepuasan atau keadilannya. Kuasa diduga menjadi penyebab pelecehan berulang. Melakukan penyelidikan dari peristiwa yang dilaporkan, mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Awalnya dia dipanggil rektor untuk menghadap ke ruangan. Disitulah terjadi pelecehan. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Penyelesaian damai antara korban dan pelaku kekerasan seksual kerap ditempuh dengan dalih pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Restoratif justice hanya dipahami korban dan pelaku menandatangani sebuah kesepakatan kemudian dicabut gitu ya. Padahal konteks restoratif justice itu adalah memulihkan keadaan korban pada kondisi yang semula, pelaku tetap bertanggung jawab, pelaku juga dipulihkan. Jadi tetap harus diadili, korban dipulihkan, pelaku juga dipulihkan, pelaku juga dihukum, korban mendapatkan kepuasan atau keadilannya. Komnas Perempuan menilai penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif justice pada kasus kekerasan seksual hanya akan menambah trauma pada korban. Pendekatan ini merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan keluarga korban dan pelaku dengan berfokus pada pengembalian korban ke keadaan semula. Namun, harus dipahami bahwa restoratif justice bukanlah penghentian perkara. Undang-undang TPKS itu juga menganut konsep restoratif justice, tapi tidak menghentikan sebuah perkara. Jadi tetap harus diadili, korban dipulihkan, pelaku juga dipulihkan, pelaku juga dihukum, korban mendapatkan kepuasan atau keadilannya. Dampak psikologis akan muncul pada para korban pelecehan seksual. Mereka harus berjuang melawan trauma dari tindakan yang dialami. Mereka yang menjadi korban pelecehan seksual harus mendapat pendampingan untuk kembali pulih secara psikologis maupun sosial. Yang jelas tentu akan mendapatkan perubahan perilaku gitu ya, karena bisa kita bayangkan bahwa sesuatu yang traumatik dan tidak diinginkan dan bahkan dirasakan memalukan, merendahkan harga diri, bahkan sampai mungkin merusak fungsi-fungsi kehidupan yang lain. Tentu bukan hal mudah bagi korban pelecehan seksual untuk kembali pulih. Pengamat pendidikan bilang, pemerintah harus mengambil peran dalam pemulihan korban.
satgas ya melakukan itu. Biasanya di kampus-kampus kan juga ada psikologi ya, maksudnya fakultas psikologi yang juga bisa dimanfaatkan. Kalau enggak, menggunakan mekanisme pemerintah, misalnya melalui Kementerian Sosial. Jadi kalau korban tidak punya uang untuk ke psikolog, maka pemerintah bisa ikut bertanggung jawab untuk program pemulihannya. Hadirnya Satgas PPKS di kampus merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberantas pelecehan seksual di lembaga pendidikan. Satgas PPKS di lembaga pendidikan wajib melindungi dan mendampingi hak korban. Kami memberikan jaminan sampai pendampingan psikis ya, pendampingan mental ya, dengan dilakukannya mental healing dan lain-lain. Kemudian ketika misalnya terjadi si korban ini dilaporkan secara hukum oleh terduga pelaku, kami pun melakukan perlindungan hukum. Meski Satgas PPKS telah dibentuk, nyatanya kasus-kasus pelecehan seksual tetap terjadi di lingkungan kampus. Kita harus melibatkan banyak orang. Ya. Dalam hal ini peran keluarga, peran lembaga pendidikan barangkali apabila memang ini terjadi di lembaga pendidikan, ada pembentukan Satgas anti kekerasan seksual yang juga dibentuk. Undang-undang TPKS tidak hanya mengancam pribadi atau individu, tetapi juga terhadap korporasi. Artinya kan begini, ini perguruan tinggi ini kan sebuah korporasi, bukan individu ya, tapi korporasi. Ini dapat diancam. Jadi dia dapat diberikan sanksi sampai dengan penutupan usahanya. Saudara, pembentukan Satgas PPKS merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memerangi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Meski terus digalakan, namun kasus pelecehan terus terjadi. Penataan regulasi pemerintah dinanti agar kasus pelecehan seksual tak tumbuh dan mencoreng dunia pendidikan. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.